Suami, Mas, anaknya. kita anak ya, nomor 14. Ibu. Oh, ibu cabang 4, kirain 5. Oh, berarti tadi udah 4 ya? Doa ya Bu. Mau direkam? Siapa anaknya? Ya, Bapak? bapak kandung. Bapak Sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bapak Sabar. Assalamualaikum. Sebentar. Assalamualaikum Pak. Kenapa kepala Pak? Ini ada anaknya sama istrinya Pak. Mudah-mudahan nanti dari sini didoakan lebih kuat lagi. Kepalanya biar nggak sakit. Oh, jangan dekat-dekat. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak. Gimana Pak kabarnya? Bapak kenapa kepalanya? Sakit. Sakit palanya. Kepala pecah. Pak, Pak Sabar. Assalamualaikum. Ayo anak ibu, bapaknya ngomong. Assalamualaikum, Pak. Iya, jangan dekat-dekat. Nanti tambah. Sakit Pak kepalanya, Pak. Doanya ya untuk anak. Aku doain ya, Pak, biar Bapak nggak sakit lagi kepalanya ya. Iya. Doanya. Dan memikirkan keuntunganmu saja. Sebagai ibadah. Kerjaan sebagai ibadah. Jangan terlalu. Jangan mengambil keuntungan lebih. Jangan pikirkan kebutuhanmu saja. Iya, Pak. Jangan memikirkan dunia. Kepalaku menganga. Tanahku
Aku menganga. Takut. Gimana caranya, Pak? Aku tidak bisa berpikir. Berbisnis atau pekerjaan apapun, jangan terlalu mengambil untung yang di luar batas. Jangan terlalu mengambil untung di luar batas. Jangan ingin kaya. Kaya itu nafsu. Kaya itu nafsu. Semakin kamu ingin kaya, semakin kamu meninggalkan Allah. Iya, aku siapa? Aduh, meledak ya, Bu. Lah iya pecah dah kepalanya. Minum. Iya, enggak minum nanti pipis terus. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ini bapak kandung pak suami sih? Bapak kandung ini suami juga. Lah iya. Oh, oh, yang jualan tahu itu. Tahunya bikin sendiri bapak, tapi kok suka ngaduk begini, ngaduk apa sih dia? Zaman dulu anak buah yang kertas kan, kalau aku nggak pernah. Tapi kok dia ada pokoknya dia di sekitaran yang mengaduk begini tuh apa pekerjaan apa ngaduk begini tuh? Dulu bikin nggak, tapi dia nggak pernah ikut bikin, yang bikin kan anak buah. Kalau mendagang pasar di orang antar pasar. Masa awal-awal dia ndak bikin sendiri awal-awal? Nggak pernah. Ah? Nggak pernah bikin sendiri. Soalnya kok kayak ada yang mengaduk begini. Terus aku tanya, apa itu yang mengaduk pak? Kata dia, aku dulu cuman mikir ibaratnya kayak mikir cuan, cuman mikir keuntungan semata begitu loh. Yang setiap hari yang dipikirkan cuman harus nanti dapat uang segini, Yo harus target perputaran segini, itu jadi gak harus ngaduk kerjaan perputaran jadi pikir muter tok. Di kakak berapa dijual kan jadi berapa? Nah iya itu jadi perputaran. Buat di kaca, tadi digiling. soalnya puteran tuh di otaknya bapaknya ini terus muter Lah aja. iya. Mm-mm. Aduh, ini awak dewe Terus apa itu pak kata dia, aku cuma memikirkan keuntungan, dia mundunya tidak pernah memikirkan bagaimana biar Allah menyayangiku, bagaimana aku bisa lebih sabar, bagaimana biar aku bisa mencapai akhirat dan surgaku, bagaimana aku mengilingi anak yatim, tahu dipikirkan sisuk cuan. Oh, bahan sakmene engko dari sakmene. Wah, tahun ngarep nek iso ngedol luwih sakmene apik ki, bulan ngarep kudu luwih akeh saka dina saiki begitu loh. Kayak yang dipikir setiap hari itu terus. Ambruk enggak. Lah ya tadi malah itu. Semakin kamu ngejar kaya, semakin jauh dari bukan Allah. karena Allah. Nah, Apa yang dilakukan kan karena ambisi. Ambisi. Bukan karena Allah. Karena Allah insya Allah. Pasar alhamdulillah ya. Memang suka dinyal. Kalau tahu berapa sih untungnya, tapi memang saya tidak tahu berapa pun memang belum. oh berarti memikirkan pekerjaan terlalu berlebih itu enggak boleh ya? Enggak boleh. Iki nganu ini. Bukan KB kan karena untungnya gede kan. Sebenarnya ambisi dan nafsunya itu sih ya Bu ya, semakin ingin kaya malah semakin jatuhnya jauh dari Allah. Ambruk. Tambah ambruk itu. Kalau kita bekerja wis karena Allah, karena itu insya Allah barokah Bu. Dia tadi cerita Masalahnya- gara-gara aku tanya yang puter, Pak itu apa puter, ceritain Pak kok puter, makan dia bilang begitu. Masalahnya dua-duanya sudah tak alami Bu. Apa Bu? Dulu Bu Ningsih kan yo ambisi tuh terus kerjaan catering wis Nggak duwe maren-mareni. sampurna wis duwe Sorini sik kepingin naik Bu Krim. Di Bu Krim sik wis duwe kepingin di Indofood. Di Indofood jadi ya Bu, jadi aku iki cateringku banyak. Yo akhirnya yo gak tambahan jatuh semua. Tuh sama Bu. Utang tambah wakeh Nah. terus apa awak yo gak tahu kepikir
ibadah ya gak ono karena aku buru-buru terus. Ibadah kangku. Sekarang muasak selesai kirim ke pabrik belum pulang wis bingung ate blonjone gawe besok. Terus perputaran seperti itu. Hidupku gak pernah gak pengen ono enake Bu, gak nyaman sekali. Mandi tidur malam kadar-kadar sikil kok mari brojol. Ya kotor kabeh, Bang. Karena kan sibuk terus. Tangan iki siwilen terus Bu aku juga. Karena kan predil-predil, ngiris-ngiris. Ambisi terus. Tadi iki kudu iki. Terus setelah itu hancur, hutang banyak subhanallah. Kalau sekarang ibaratnya di hidupku wis sing tak pikir mek ibadahku karo iso sedekah nyambut gawe iki pokoknya tak buat sedekah bisa ya wis ya memang tenang-tenang. Semua karena Allah wis tenang. Iya Bu. Entuk duit piro wis alhamdulillah. Gak oleh ya Bapak. Sering nangis kalau Wis ambisi pernah itu nih sih. Malah hancur juga. Hancur. Barang enggak karena dapat untung enggak, air enggak karena pergi pagi pulang malam, Siapa itu bapaknya? Tambah kono. Lah ya. Lah ya tambah kono koyone ya Bu. Tambah tenaga tambah. Terus kalau Kesehatan pendapatannya menurun nih bapaknya tuh mikir banget gitu loh. Saya itu banyak dibohongin orang. Sepertinya ada tidak habis, gak sisa. Kalau mau kulit kacang, gak punya duit bingung. Pesannya ya itu, karena sejatinya manusia itu diciptakan untuk beribadah. Nah di sela-sela beribadah itu ya buat kerja, buat sekolah, buat ini. Tapi orang-orang malah dibalik, seolah-olah hidup itu untuk bekerja, sholatnya malah gue sisipan. Loh kebalik itu. Ya hati-hati dah tuh Jen, hati-hati. Karena turun, agak gelem turun tak gopuk. Ya. Turun. Begitu Bu. Jadi kalau ini sama ini sih sebenarnya aman. Cuman kepalanya nih yang meletek. Letek. Masih itu manusia itu. Ya utuh. Ya ada kakinya, cuman ininya tuh menganga tadi bapaknya bilang menganga meletek. Pecah. Gimana katanya punya utang belum bayar, Sudah dibayar. Ini lebih ke ininya meletek menganga sama otaknya itu yang muter terus kayak aduk, makanya aku bilang Pak itu kayak ngaduk gini apa sih Pak? Aku begitu. Perputaran itu. Perputaran. Tapi ada orang yang ngaduk di bapaknya begini, ngaduk begini. Ada kayak bentuk hampir manusia tapi aku nggak bisa lihat mukanya, ngaduk begini di otaknya bapaknya. Lah ya perputaran itu untuk belanja. Iku untuk pikiran ndak iki untuk pikir putus jalan tuh. Jalan terus selesai. Makanya tadi kayak jadi kalau diajak ngomong tuh kayak mandek beberapa detik soalnya dia tuh kayak harus meresponnya tuh mengepaskan dulu lama. Ya karena diaduk itu tadi Bu. Ya berarti apa nih yang harus diselotobati? Ya kekhilafan suami karena cuman mikir duniawi begitu. Ibu juga tahu sendiri suaminya dari pagi sampai pagi lagi bekerja tok. Ya. Terus. Iya. Lain main cerita. Paham ya Bu ya? Paham ya Bu. Meletaknya sakit sekali Bu. Nyambung apa Bu? Nyambung. Sekarang siapa Bu? Sekarang siapa Bu? Tadi suami. Sekarang Mbok iku ibu ya. Nggih. Doa ya Bu ya. ikut sini enggak apa-apa Mbak kok di situ. Duduk situ loh sebelahnya. Cimbok. Siapa namanya Bu? Surila. Surila. Suwi pakai B. Suwila. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum Bu Suwila. Ya. Betul. Bu Suwila. Bu Suwila. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mbak. Mbak. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
menyampaikan nggak bisa ngomong nih Bu. Saya tunggu dulu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum terus Mak, tak dongak Mbak, tak tungake semenang apa, Mbak? Mbak, muka-muka Gusti Allah, muka-muka kita ada semoga Allah. Oh, kak, ada. kok nggak karena wasi, luar terus berjalan. Minum. Ini kerjanya apa sih dulu? Jualan. Oh, Pasar. kok hari ini banyak yang dagang? Iya, dagang tok gimana mulai komang. Minum. Ayo. Sampai tekuk, kayak tekuk. Nemen nubuh ini Bu. Kak itu malah nemenan iki mbek bapak emang. Dari ini gawakno lombok cilik karo bawang merah. Iya mbak Indo. Iya Bu. Yo sak piro-piro terserah mbok kurono nek kena. 5 tahun. Oh iya. Dia almarhum selalu menjerit minta tolong. Dan tadi waktu dipanggil dia seperti ada serpihan cahaya untuk dia bisa minta tolong. Oh wis pokoknya jaluk tulung wis ora mandek sing jaluk tulung begitu. Mangan ibu emang ngomong wis ditarik ae kaget tau lho kok cepet gak gelem lihat itu. Lihat apa Bu? Ya lihat Mbak Rosini tadi loh. Ibu kan langsung ngomong tarik ae ngono. Oh ini bukan disco Bu. Bukan jelok mungkin kasihan ngono lho maksudnya. Kasihan Mbak juga kasihan. Kenapa? Pada kelihatannya ya gitu orangnya. Ini tuh tadi begini ya Bu ditali kan. Begini, nah ditali begini tuh bukan ditari jauh tapi nanti digantung begitu Bu. Nah kenapa dia sampai keder begini bukan masalah dimasukin ke mesin, tapi wis saking pegele dikerek begitu tuh rasanya tuh kayak apa ya? Beda wis ora koyo kerekane ning gondonyo pokoknya. Gak ono. Kerekane tuh terlalu berat. Gimana sih orang kalau digantung begini kan kayak jadi kayak mendadak begitu loh Bu. Wis saking suwene, saking erat talinya begitu. Gini nggak kaku orangnya. Wataknya lho. Soalnya keras begitu. Terus sorry ya ketika dihukum dia tidak pernah mengakui kesalahannya. Padahal kalau iya Allah benar saya melakukan itu tolong ampuni gitu tuh sebenarnya itu simpel dengan kejujurannya, tapi ibu ini tuh selalu mengelak dan bukannya maaf atau minta maaf tapi tolong jadi kayak dia pengen ditolong tok tanpa menyadari kesalahannya begitu. Apa dulu pas hidup ya nggak iso disalahno wonge. Aku nggak iso disalahno begitu. Pokoknya bener tok wis. Sama yang kemarin tuh kan enggak begini sama. Lah kan setiap hari beda Bu. Beda, Sampai Bu. 1 minggu lagi. Besok Sambang sudah beda lagi ta. Kan tiap Kehidupan kehidupan itu kan beda-beda. Sekarang samain seperti ini, besok kan nggak mungkin seperti ini. yakin saja Allah Maha Adil, nggak bakal salah mencatat, nggak bakal salah menghukum. Jadi misalkan tiap hari ibu hari ini sholat, besok enggak. Terus pas nggak sholat itu ibu wes pikirannya sumpek macem-macem ngamuk-ngamuk. Ya sudah hari itu ibu dihukum atas yang hari itu dan berapa lama ya tergantung dosanya pas hari itu. Jadi enggak dosa hari ini dihukum hari ini, enggak, tergantung hisapnya selesai. Begitu. Ngeri kalau menurut aku ini. Kalau sudah selesai besok ketemu lagi sing baleni kuangane sing sebelah ngarepe. Ini selesai menjumpai dosa yang depannya lagi begitu.
Makanya kan kadang ada puasa buat penghapus dosa. Cerita daripada Puasa buat penghapus dosa setahun 2 tahun itu kan ada puasa apa itu? Arafah sama apa itu? Itu kan bagus untuk menghapus dosa tahun-tahun lalu. Nisu sabar. Sekarang siapa lagi, Bu? Bapak. Oh ini belum, ini udah jelas ya Bu ya? Ya. Udah ngerti. Udah Jen. Sekarang bapaknya siapa namanya? Marto. Marto. Marto tok. Tok gak ono. Martono. Tok gak Enggak ono. maksudnya enggak ada kepanjangan. Iya. Yang ini udah nikah belum sih anakmu? Hah? Ini udah nikah. Udah nikah udah punya anak makanya bapaknya enggak. Oh, Doa ya, Bu. Syek bentar Bu. Perek saking tingginya. Iya. Oh iya. Kecang-kecang. Ngeri. Siapa namanya, Bu? Marto. Marto. Pakai begini Marto. saja ya. Biar sama ya. Bismillah. Assalamualaikum. Arwah Pak Marto. Mbak Marto, kan mbahnya Mbak Rosi sih Marto, Mbak ya? Marto sih. Assalamualaikum. Yuk. Marto. Assalamualaikum Bu, Pak Marto. Ini ada anaknya. Ya napa Pak? Gelap semua. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bapak kenapa? Gelap. Gelap semua. Aku tidak bisa Tidak melihat bisa melihat cahaya satupun. Kenapa Pak kok bisa gelap Pak? Kenapa Bapak kok bisa gelap semua? Nggak apa-apa, cerita aja biar aku tahu, biar aku bisa ikut. Aku tidak bisa mencari tahu. Tidak bisa berpikir. Gelap semua. Nyalakan lampunya. Doanya yang kuat Bu. Pak disalahkan nyambunnya dengan cara mendoakan nanti yang lebih kuat lagi Pak, disedekahkan yang lebih kuat lagi juga. Jangan asal bicara. Saya bukan anak dan keluarganya Pak. Aku tidak suka dikoreksi. Aku selalu benar. Ngomongnya dia selalu benar. Aku mencari semuanya sendiri. Aku cari semuanya sendiri. Aku susah payah sendiri. Aku susah payah sendiri. Kalian tidak pernah mengoreksi aku. Alhamdulillah mboten ngoreksi Pak. Nyalakan lampunya. Nyalakan lampunya. Ambil Bu. Sampun nggih Pak. Kersane. Iya, didoakan Bu Ibu.
Sampun nggih Pak. Biar anaknya mendoakan semua nggih. Bapak yang sabar, yang ikhlas. Iya, terangi alam kuburnya nggih, nggih Pak. Nggih, Pak. Nggih, Assalamualaikum. Oh, Mengerikan banget. oh, Cicambul masa mendelik begini saking dia kan kalau orang di kegelapan pasti mendelik begini kan, Sifatnya mencari, gak ketok, iya Pak, gak ketok wae. Bu, apa Pak ini tuh dulu jarang bersedekah Bu? Merasa, Mungkin kalau dulu nggak pernah bersedekah hari ini karena dulu apa kerjanya kulit panggung. Lah, dia tuh anaknya banyak. banyak. tidak cukup. Dia merasa aku yang susah sendiri, aku yang mencari sendiri. Orang lain tidak berhak mengkoreksi aku sengsara sendiri. Aku yang nelongso. Kerja terus. Tipenya pekerja keras ini. Orangnya juga keras. Cuma dari aku masuk ke situ aku udah kerja ikut orang jadi nggak terlalu melihat bapak. Terus yang paling bikin bapak ini memberatkan sih sebenarnya kenapa dia sampai makamnya tuh gelap, karena ini loh Bu, apa namanya, sedekahnya itu kayak nggak ada begitu loh Ya, Bu. kalau kita sedekah memang nggak pernah dulu karena buat makan itu Susah. Nah padahal Kamar kecil sedekah nggak itu nggak lihat makan susahnya. Apapun sedikit banyak yang kamu terima, sebagian harus untuk sedekah. Begitu. Meskipun sedikit pendapatanmu harusnya buat sedekah. Kenapa bapak ini susah terus? memang nggak pernah sedekah. Ya, karena kurang bersedekah ini. Buku dibagi-bagi itu udah. Iya, tapi coba disedekahkan besok bapaknya lebih banyak lagi. Masalahnya kadang sama temen yuk merem begini bapak tipenya. Gak apa-apa Bu, dengan aku membilangkan kejelekannya ini bukan mengumbar aib, tapi biar Iya. ibu waktu sholat tobat tuh bisa, ya Allah ampuni bapakku dulu yang menutup mata ketika orang lain membutuhkan, maafkanlah bapakku yang ketika orang lain butuh tapi bapakku malah tidak mau membantu, maafkan bapakku dulu yang kurang bersedekah, begitu loh Bu. Nah dengan yang kita kasih tahu gini, kalau ibu sholat tobat terus direntehin itunya, siapa tahu Allah kayak, oh ya udah yang ini diampuni, yang ini diampuni, nanti diterangkan lagi alam kuburnya, begitu. Soalnya gelap itu menyiksa sekali sebenarnya Bu. Manusia aja ditaruh di Tapi ruangan. wujudnya orang, Hah? wujudnya orang. Orang tapi ketindihan material Bu. Gepeng. Kondisinya gepeng. Memang dua begitu. Kalau mau puasa itu kan apa mau lebaran ada dapat bagian dapat Jatah fitrah. itu mendapat aku alhamdulillah bisa makan banyak kalau sehari-hari makan bubur bubur itu dibagi-bagi karena Iya. kerjaannya buat makan itu nggak cukup. Mungkin karena bapak ini ibaratnya nyari uang susah, jadi kadang ya persaingan dengan temannya, iki sing golek aku, iki susah aku, koyo ojo cau gitu loh ibaratnya. Lah ya Bu. Nah ternyata yang dipetik dari kejadian ini adalah Allah tidak melihat kaya atau miskinnya, tapi sedekah atau tidaknya. Ya. Karena itu saya mungkin baik karena makan aja kan susah beli beras paling setengah kilo dibubur bareng-bareng aku dibagi bubur aja dibagi nggak perlu makan sekali. Kalau orang kaya kan nggak sedekah dosa Bu. Kalau orang miskin nggak sedekah nggak apa-apa. Tapi ya resikonya tidak ada pendukungnya nanti di alam kuburnya. Persiapan kematian tuh ya sedekah yang banyak, sholat, baca Quran, zikir. Makanya kenapa dikasih baca Quran, zikir, sholat sunnah, yaitu untuk penunjang yang lainnya. Kalau sholat fardu kan wajib. Yang lainnya untuk penunjang, misalkan mau pindah rumah, oh ya ada kursinya, ada lampunya, ada airnya, begitu. Coba nggak ada airnya, mencret gimana pas mencret? Ya sama halnya bapakmu ini, meskipun misalkan tidak mencuri, tapi dia tidak pernah bersedekah, ya sudah, dia pindah nggak punya lampu, begitu. Ya benar. Darno? Gitu. Jadi ibu gemar bersedekah saja. Kasihan Bu. Terus Kalau aku melihat kasihan sekali. dengan sifat yang seperti ini, dulu katanya kuliah, Ya, kuli, orang disuruh makan ini pekerja keras, makanya dari tadi bilang saya kerja aku.
Cuman namanya itu juga kayaknya duitnya nggak seberapa, baru buat sedekah, buat beli beras ada 1,5 kilo. Justru karena nggak kaya-kaya, karena nggak pernah sedekah. Maaf yo. Aku sing tahu lek anu gini yang ini tak aku melihatnya walaupun jadi tuli panggul ya Bu ya. Itu yo seneng di situ sampai untuk kebersihan atau ibadah ojo mana Banyak. karo sedekah Nah. malah nggak ada. Wis pokoknya hidupnya wis pokoknya digawe itu. Netral. Enggak, dia untuk kerjaannya Bukan tok. untuk kerjaannya tok Bu. Ya untuk kotor tok wis awake kotor tok. Tidak nggak memikirkan ada. diri sendiri. Nggak memikirkan untuk kebersihannya, Kebersihannya. nggak memikirkan untuk Kesehatannya. iki lho wuduke wis Wudunya, nggak ada, untuk sholatnya. ibadahnya nggak ada. Hmm. Wis pokoknya melek langsung jalan ngono terus. Lah aku lihat lho Bu. Apa yang ngono? Kuli panggul apa kuli itu sih? Kulit ada orang nyuruh bawa ini sana bawa ke atas. Oh ya, kuli panggul Lah berarti. ya wis gak mikirkan itu karena kan mungkin ekonomi ini terlalu Melilit. kurang, jadinya wis mek mikirno nyambut gawe tok ya apa carane untuk duit ngono lho. Nah. Makan itu susah. Nggih. Makanya tadi kependeng material juga banyak. Heeh. Gepeng jatuhnya. Jadi bukan enak-enak saja, tapi Enggak gepeng. baik-baik saja. Ininya membesar begini. Ya makanya aku sekolah kelas 3 aja udah keluar. Oh, kelas 3 SD. Makanya Bu, ini Kerja itu. ini bapaknya Ibu ya. Lah makanya kita tahu bapak ini nyambut gawe direwangi koyo ngono. Terus ya antara percaya dan tidak setelah kita tarik sudah meninggal dunia ketarik dengan kondisi kayak gitu kan ibu yang dibesarkan kan otomatis harus ya apa caranya berjuang nyelametno wong tuane. Iya, sakit ya, ikut sakit, ikut sedih. Terus bagaimana dengan aku nanti? Ibu ini dari tadi nggak tegaan kalau kita menceritakan keburukan arwah. Terus aku jelasin, dari yang kita ceritain ibu bisa disolatobati biar lebih ngena Jadi lagi kita itu tidak pengampunannya. menceritakan Aib aibnya, bukan. tapi menceritakan apa yang kita lihat dan Mbak Rosi yang Iya. rasakan. Dan Jadi, arwahnya butuh ini loh butuh iki sebenarnya. loh, ini, Ya alhamdulillah Bu, rodok titik-titik ngerti wong anjene ya alhamdulillah lagi. Gusti Allah ngekei ilmu ini untuk bermanfaat mbek wong akeh, dadi lan tobaté Bisa semuanya. ada ke depannya mudah-mudahan Nggih bisa. lebih baik lagi. Oh, Benar. ternyata apa yang dilakukan seperti itu padahal kita susah payah untuk hidup ya. Tapi bagaimanapun juga ya gak oleh ninggalno ibadah. Nggak boleh. Gak boleh karena alasan wis mambundok iki. Bisa. Mambundok goreng. Wah, Dan Luwe pol. nggak sadar lagi udah. kurang siapa? Nah, Fauzi. Iya. Semangat ya Bu, yang ibu masih hidup. Iya. Lah ya ibuke semangat anu tapi kondisinya orang tua semua yang dipanggil kan anu memang kalau sudah di sini wis dadi siksa kubur tok sing anu. Yang utama Kalau, itu kalau sholatnya udah ditinggalkan, wes jangan berharap lebih Bu. Ajur masih. Ya Bu nih ya. Terus kayak lek sik pertama ya kayak tadi Bu, tadi begini, tadi begitu. Siluman. Terus kalau sudah di anu ya alhamdulillah ya tidak ada rekayasa, tidak apa ya apa niku. Ternyata di sini setelah itu banyak doa, kita doakan di keluarga diwajibkan mendoakan, di sini kita ya berusaha untuk mendoakan. Ya tadi siksa kubur tok yang ketemu, wis gak tadi ngomong. Kok aku baru ingat tadi kan bapaknya begini terus kayak meninggi gini kayak Ya, kucing lagi kingkong, mau berantem itu loh Bu. Kan kucing kalau berantem kan kayak ninggi gini kan. Kerah, oh Aku komen tadi kerah. kok gingkong aku jadi. Kingkong. Nah, Kayak bentuknya bukan- kucing. Bukan, heeh. Mukanya kucing. Kayak harimau tapi bukan harimau. Nggak tahu dia sejenis kloningan apa ya. Kuningan. Masa tuh siluman Siapa ini apa? Bu? Fauji. Fauji. Fauji apa Fauji? Fauzi. Fauji. Nutup. Iya deterjen, hati-hati. Mau sesusah apapun kamu, tetap harus bersedekah. Sedekah nggak harus nunggu kaya, tapi ketika orang yang kurang dalam ekonominya tapi dia menyisihkan, insya Allah nanti bisa kaya jadian ya. Kok kayak jadian sih? Jadinya kaya begitu. Iya. Kenapa ngono? Bu bawa telur jadi salvo.